Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembahasan soal penilaian akhir semester 1, kelas 5, tema 5 untuk muatan pelajaran IPA, IPS, dan SBDP. IPA kompetensi dasar 3.5. Soal nomor 1. Berikut ini yang merupakan gambar ekosistem taiga adalah: ekosistem taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan, misalnya cemara atau pinus. Gambar A menunjukkan hutan hujan tropis, B. padang rumput, C. gurun, dan D adalah taiga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Soal nomor 2. Hewan berikut ini yang merupakan kelompok hewan herbivora adalah: herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan. Monyet merupakan hewan pemakan segala sehingga disebut omnivora. Singa pemakan daging disebut karnivora. Ayam pemakan segala disebut omnivora, dan zebra merupakan hewan pemakan tumbuhan sehingga disebut herbivora. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Untuk melengkapi rantai makanan di samping, hewan yang tepat berada pada huruf A adalah: hewan pada huruf A memakan rumput dan dimakan oleh katak. Jadi hewan yang mungkin adalah C. belalang. Soal nomor 4. Konsumen tingkat 3 pada ekosistem di samping adalah: pada ekosistem di samping, fitoplankton merupakan produsen, zooplankton merupakan konsumen tingkat 1, ikan kecil merupakan konsumen tingkat 2, dan ikan besar merupakan konsumen tingkat 3. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. ikan besar. Soal nomor 5. Hubungan antara dua makhluk hidup berikut ini yang merupakan simbiosis parasitisme adalah: hubungan antara simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu untung dan yang satu dirugikan. Hubungan antara bunga anggrek dan pohon yang ditumpanginya merupakan komensialisme. Lebah dan bunga merupakan mutualisme. Benalu dan pohon mangga merupakan parasitisme. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. benalu dan pohon mangga. Soal nomor 6. Berikut ini pernyataan yang benar tentang simbiosis antara lebah dan bunga kecuali: A. merupakan simbiosis mutualisme, benar. B. lebah mendapatkan nektar dan bunga dibantu penyerbukan, benar. C. hubungan antara kedua makhluk hidup yang saling menguntungkan, C juga benar. D. lebah diuntungkan karena mendapat nektar, bunga dirugikan karena diambil nektarnya, D salah. Karena baik lebah dan bunga sama-sama diuntungkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Soal nomor 7. Daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya disebut. Jawaban yang paling tepat adalah metamorfosis sempurna. Soal nomor 8. Perhatikan gambar rantai makanan berikut ini. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 adalah: jawaban yang paling tepat adalah ular. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan simbiosis komensialisme? Berikan contohnya. Simbiosis komensialisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contohnya adalah hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Soal nomor 10. Perhatikan gambar rantai makanan berikut ini.
Jelaskan apa yang terjadi pada populasi katak dan ular jika populasi burung elang punah. Populasi ular akan meningkat karena elang sebagai pemangsa tidak ada. Karena populasi ular meningkat, maka pemangsa katak semakin banyak, sehingga populasi katak menurun. IPS Kompetensi Dasar 3.1 Soal nomor 11. Letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi disebut A. Letak astronomis, B. Letak geografis, C. Garis bujur, D. Garis lintang. Jawaban yang paling tepat adalah B. Letak geografis. Soal nomor 12. Letak wilayah Indonesia secara astronomis adalah? Jawaban yang paling tepat adalah B. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Soal nomor 13. Perhatikan peta Indonesia berikut ini. Berdasarkan peta tersebut, letak Pulau Bangka ditunjukkan huruf. Jawaban yang paling tepat adalah B. Huruf B. Soal nomor 14. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki wilayah perairan yang luas. Berikut ini manfaat yang didapatkan Indonesia sebagai negara maritim adalah A. Memiliki tanah yang subur, B. Memiliki sumber daya laut yang besar, C. Memiliki wilayah yang luas, D. Memiliki banyak gunung berapi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memiliki sumber daya laut yang besar. Soal nomor 15. Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah. Hal ini menjadikan wilayah Indonesia cocok untuk kegiatan abu vulkanik menyuburkan tanah. Jadi, wilayah Indonesia cocok untuk kegiatan D. Pertanian. Soal nomor 16. Perhatikan tabel berikut ini. 1 waduk, 2 danau, 3 sawah, 4 laut, 5 pantai, 6 bandara. Berdasarkan tabel di atas, kenampakan alami ditunjukkan nomor. Yang merupakan kenampakan alami adalah danau, laut, dan pantai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. 2, 4, dan 5. Soal nomor 17. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki sumber daya laut yang sangat potensial. Salah satunya adalah rumput laut. Daerah di Indonesia yang menjadi sentra penghasil rumput laut adalah? Jawaban yang paling tepat adalah A. Sulawesi dan Nusa Tenggara. Soal nomor 18. Komponen peta yang merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya disebut. Jawaban yang paling tepat adalah skala. Soal nomor 19. Sebagian besar wilayah Indonesia berupa lautan, maka Indonesia disebut negara. Jawaban yang paling tepat adalah negara maritim. Soal nomor 20. Jelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Pengaruh terhadap kehidupan sosial yaitu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain. Pengaruh terhadap kehidupan budaya yaitu bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. SBDP Kompetensi Dasar 3.2 Soal nomor 21. Urutan nada dari tingkat pertama sampai tingkat 8 yang disusun secara berjenjang disebut A. Tangga suara, B. Tangga lagu, C. Tangga nada, D. Tangga irama. Jawaban yang paling tepat adalah C. Tangga nada. Soal nomor 22. Urutan nada pada tangga nada mayor dimulai dengan nada A. Mi,
B. Sol, C. La, D. Do. Jawaban yang paling tepat adalah D. Do. Soal nomor 23. Tangga nada mayor berjarak. Jawaban yang paling tepat adalah A. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Soal nomor 24. Lagu Syukur merupakan salah satu contoh lagu bertangga nada diatonis minor yang diciptakan oleh A. Hamutahar, B. Ibu Sud, C. Ismail Marzuki, D. R. Kusbini. Jawaban yang paling tepat adalah A. Hamutahar. SBDP Kompetensi Dasar 3.3. Soal nomor 25. Tarian pada gambar di bawah ini berasal dari daerah A. Jawa Timur, B. Jawa Tengah, C. Jawa Barat, D. DKI Jakarta. Gambar tersebut merupakan tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Jadi jawabannya adalah C. Jawa Barat. Soal nomor 26. Tari Turuk Langgai merupakan tarian dari daerah Sumatera Utara. Properti yang digunakan pada tari Turuk Langgai kecuali A. Hiasan kepala berupa manik-manik, B. Bulu unggas, C. Dedaunan, D. Selendang. Jawaban yang paling tepat adalah D. Selendang. Soal nomor 27. Tari Bondan merupakan tari tradisional dari Jawa Tengah yang menggambarkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Properti yang digunakan pada tari Bondan adalah A. Caping, B. Lilin, C. Boneka, D. Bokor. Jawaban yang paling tepat adalah C. Boneka. SBDP Kompetensi Dasar 3.4. Soal nomor 28. Berikut ini merupakan bahan yang biasa digunakan untuk membuat topeng kecuali A. Kayu, B. Kertas, C. Tanah liat, D. Batu. Jawaban yang paling tepat adalah D. Batu. Soal nomor 29. Gambar di samping menunjukkan karakter topeng pada tari topeng Cirebon yang mewakili karakter kanak-kanak, yaitu A. Topeng Panji, B. Topeng Samba, C. Topeng Rumyang, D. Topeng Tumenggung. Topeng Panji mewakili tahap kelahiran, topeng Samba mewakili tahap kanak-kanak, topeng Rumyang mewakili tahap dewasa, topeng Tumenggung mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Topeng Samba. Soal nomor 30. Karakter topeng pada tari topeng Cirebon yang mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia adalah A. Topeng Panji, B. Topeng Samba, C. Topeng Rumyang, D. Topeng Kelana. Jawaban yang paling tepat adalah D. Topeng Kelana. Demikian tadi sahabat cerdas pembahasan soal penilaian akhir semester 1 kelas 5 tema 5 muatan pelajaran IPA, IPS, dan SBDP. Sahabat cerdas semuanya, selamat mengikuti penilaian akhir semester 1. Tetap semangat dalam belajar dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Tetap semangat dan terima kasih.